Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Naila Sarah dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu waspadai kejahatan seksual dari orang-orang terdekat. Selama ini, sebagian besar orang mengira bahwa pelaku kejahatan seksual adalah orang asing. Namun kenyataannya, banyak kasus justru dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti keluarga, guru, tetangga, bahkan teman kita sendiri. Hal ini bisa terjadi karena korban sudah memiliki rasa percaya yang besar kepada pelaku. Kepercayaan inilah yang kemudian disalahgunakan. Korban sering merasa ragu untuk menolak, takut melapor, atau bahkan bingung harus bercerita kepada siapa. Pelaku pun memanfaatkan kedekatan tersebut untuk melancarkan aksinya secara diam-diam. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, kami ingin mengajak kita semua agar lebih waspada, lebih berani melindungi diri, serta tidak mudah mengabaikan tanda-tanda yang mencurigakan. Meskipun itu berasal dari orang yang kita kenal dengan baik. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda Aprilia Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nela Sarah karena telah menjelaskan materi mengenai kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Berikutnya dilanjutkan oleh aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda. Di sini aku akan menjelaskan mengenai fakta dan datanya. Biar lebih jelas, kita lihat datanya yuk. Nah, di sini menurut Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023 mencatat adanya 2.793 kasus. Nah, kasus ini adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dan yang bikin mirisnya, 52% kasus ini dari orang-orang terdekat korban. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak menyatakan bahwa adanya 7.000 kasus dalam satu periode yang sama. Bahkan, laporan dari Indonesia Judicial Research Society ini menyatakan bahwa adanya 8.000 kasus pada tahun 2021 yang dimana naik 25% daripada tahun sebelumnya. Artinya, kasus ini nyata, kasus ini terjadi, dan juga kasus ini benar adanya. Tempat yang kita anggap aman seperti lingkungan sekolah dan juga lingkungan rumah justru membuat kita trauma. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus akan dijelaskan oleh Kinara. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Adinda atas penjelasan fakta dan kasus yang telah kamu sampaikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pertama yang kelompok kami ambil. Kasusnya itu adalah kasus viral dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru di sekolah negeri, dan korbannya itu adalah merupakan siswa yang berprestasi. Kejadian itu berlangsung selama 2 tahun, sejak tahun 2022 sampai kasus berlangsung itu hingga tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fauzia dari 12C. Saya akan menjelaskan contoh studi kasus kedua. Di dalam contoh studi kasus kedua ini ada 3 kasus. Pertama, seorang santriwati yang berusia 13 tahun mengalami tindakan yang tidak pantas dari gurunya saat belajar. Kasus ini dilaporkan oleh orang tua dan ditangani oleh kepolisian. Contoh kasus kedua ini, kasus di Sigi, Sulawesi Tengah, yaitu pelecehan pada kakek dan paman terhadap korban yang terdiri dari 3 anak perempuan yang masih di bawah umur. 3 anak perempuan ini masing-masing berusia, yang pertama 6 tahun, kedua 12 tahun, ketiga 15 tahun. Kasus ketiga ini kasus yang terjadi di Tangerang Selatan yang baru ini pada tahun 2024 dan menjadi perhatian publik karena pelakunya adalah ibu kandung sendiri. Dari korban adalah anak balita yang masih sangat kecil. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Naila Fauzia atas penjelasan tentang kasus yang keduanya pada pelecehan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya dan penyebab yang terjadi pada kejahatan seksual. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang penyebabnya. Yang pertama itu adalah internal pelaku, nafsu yang tidak terkendali, penyimpangan perilaku seksual, kurang kontrol diri, trauma, dan juga gangguan kepribadian. Yang kedua itu eksternal lingkungan, budaya yang patriarki, kurang edukasi seks, pengaruh media, lingkungan permisif, dan juga faktor ekonomi. Yang ketiga itu adalah situasional, tempat yang sepi atau yang kurang aman bagi orang-orang, lalu ketimpangan kekuasaan yang seperti senior junior, guru murid, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah upaya pencegahan dan solusi. Yang pertama itu kita harus edukasi anak dan remaja tentang batasan tubuh dan cara melindungi diri dari seseorang yang terlihat seperti berbahaya. Lalu yang kedua itu dorong korban untuk berani bercerita dan melapor. Yang ketiga dukungan keluarga, sekolah, dan tentunya lingkungan masyarakat. Yang keempat itu pencegahan hukum tegas terhadap pelaku. Yang terakhir adalah ciptakan lingkungan aman untuk generasi muda. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Fiandra, saya dari kelas 12C. Di sini saya akan menjelaskan dampak bagi korban. Yang pertama, dampak bagi korban itu korban menjadi trauma berat dan sulit untuk percaya orang lain. Yang kedua, gangguan mental. Gangguan mentalnya itu seperti depresi, rasa takut yang berlebihan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, rasa dikhianati karena pelaku adalah orang terdekat dari korban. Dan yang keempat atau terakhir, itu korban mendapatkan luka fisik atau psikologis. Nah, di sini saya akan menjelaskan kendala dan cara penanganannya. Banyak korban yang takut melapor karena korban takut mengurus keluarga, takut tidak dipercaya oleh orang terdekat atau orang yang korban melaporkan.
kejadian tersebut dan korban takut mendapatkan ancaman dari pelaku. Dan yang terakhir, UU TPKS sudah ada, tapi implementasinya belum merata. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru bicara Kementerian Kesehatan Widiawati mengecam keras tindakan dugaan pelecehan yang telah dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang dilakukan di Garut, Jawa Barat. Jika dugaan itu terbukti benar, maka dokter yang bersangkutan akan dicabut surat izin prakteknya atau SIP. Karena tindakan yang dilakukan dokter tersebut melanggar nilai luhur profesi kedokteran dan merusak kepercayaan masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam sekaligus mengecam keras tindakan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan di Garut. Peristiwa ini mencederai nilai-nilai luhur profesi kedokteran dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kami ingin menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasien adalah hal yang utama dan tidak bisa ditawar. Karena itu, Konsil Kesehatan Indonesia saat ini tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kasus ini dengan berkoordinasi secara aktif bersama berbagai pihak terkait, termasuk organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan aparat penegak hukum. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran etik dan disiplin profesi, maka KKI akan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan surat tanda registrasi atau STR tenaga kesehatan yang bersangkutan, dan juga Kementerian Kesehatan akan merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk mencabut surat izin praktek atau SIP si pelaku.